Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 33 ayat 12 hingga 23. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kira yang mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang tidak akan pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, bahwa melalui firman-Mu, kami dapat menjalani hidup kami di dalam kebenaran-Mu. Saat ini Tuhan, tuntunilah kami, ajarilah kami, pimpinlah kami Tuhan. Agar di dalamnya Tuhan kami menemukan rahasia kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan yang baru hari demi hari untuk kami dapat jalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pimpinlah kami, ajarilah kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Amin. Ya. Sekali lagi shalom semua. Ya masih ada semangat yang baru. Ya karena kita masih dalam tahun yang baru, musim-musim tahun yang baru. Saya percaya bahwa kita semua ya pasti meletakkan suatu harapan, satu azam yang baru di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani tahun 2025 yang baru. Saya percaya kalau kita mau masuk tahun yang baru sudah pasti kita inginkan suatu yang baik, suatu yang terbaik di dalam hidup kita. Ya, karena kita tahu bahwa tahun 2025 ini kita menantikan bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah, namun di dalam kebaktian kita ya di awal tahun yang baru ya daripada khotbah bishop kita ya 2 minggu berturut-turut dia berkhotbah ya mengungsikan kepada kita tentang kehidupan penyembah yang sejati, penyembah yang benar, ya, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang telah diberikan kepada kita. Karena tahun ini kita akan memasuki tahun yang baru dengan tema yang baru, dengan azam yang baru bahwa di dalam kehidupan penyembahan gereja kita, kita mau bangunkan kehidupan penyembahan kita.
Ya, kita tidak mau hanya sebatas penyembahan, tetapi ada suatu kebangunan terjadi di dalam kehidupan penyembahan kita, walaupun di dalam ibadah kita, di dalam sel kita, maupun kita secara pribadi sebagai penyembah-penyembah yang benar. Nah, jadi itulah ya di dalam bulan-bulan awal ini kita meneruskan pembelajaran kita dalam khotbah kita tentang penyembahan. Dan kali ini temanya adalah hadirat Allah yang nyata. Ya, hadirat Allah yang nyata. Ya, karena di dalam penyembahan kita kadang penyembahan sudah menjadi suatu activity, ya. Bukan saja kita boleh kata activity, kadang seperti sudah menjadi ritual. Ya, penyembahan. Ya, sudah menjadi biasa bagi kita. Masuk pujian kita tahu harus tepuk tangan. Ya, dan selalunya tepuk tangan kamu dari dulu hingga selama-lamanya tidak pernah berubah. Cara tepuknya ya sama dari dulu hingga selama-lamanya. Oh, enggaklah selama-lamanya ya. Saya berharap di dalam penyembahan yang kita bangun akan ada suatu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kamu mendekati arti penyembahan yang sebenar. Nah, oleh itu ya, kita harus mengalami hadirat Allah di dalam penyembahan kita. Kita harus menyelaraskan hidup kita kepada tujuan awal yang Allah letak, bahwa kita diciptakan sebagai penyembah-penyembah. Ya, kita harus ingat bahwa Tuhan menciptakan kita adalah untuk menjadi seorang penyembah. Itulah Tuhan menuntut kita harus menjadi penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh, yang menyembah dalam kebenaran. Ya, jadi kita harus belajar bersama-sama. Dan untuk tema beberapa minggu ada 4 hal yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama ada 4 hal. Ya, yang pertama adalah hadirat, ya, presence. Ya, penyembahan membawa kita masuk ke dalam hadirat Allah yang nyata. Melangkah lebih dari sekadar tahu bahwa Dia selalu ada, kepada mengalami secara pribadi. Nah, itu yang pertama, ya, tentang hadirat Allah. Yang kedua adalah persiapan. Persiapan adalah sama seperti ketika kita bersedia untuk bertemu seorang yang penting. Ya, kita ingat Agung ya datang ke Tawa, wah bukan main, kita bersiap sedia, jalan langsung cantik semua. Ya, demikian ketika kita mau bertemu dengan Tuhan kita. Kita juga harus mendekati Allah dengan kesediaan, dengan penuh penghormatan di hadapan Tuhan. Ya, kadang kita sudah tidak melihat adanya persiapan untuk datang bertemu dengan Tuhan. Ya, cara kita duduk, ya, cara mungkin mulai dari rumah, cara kita berpakaian sudah pun kita sudah tidak hiraukan bagaimana kita harus bertemu dengan Tuhan. Nah, itu saya tidak mau bahas ya. Saya hanya jelaskan kepada 3. Yang ketiga adalah kuasa, ya, power. Ya, penyembahan adalah sebuah perayaan yang mengangkat kita dan menjadi kesaksian tentang kebesaran Allah kepada orang lain. Kita dapat melihat pekerjaan kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Dan yang keempat adalah protokol, ya. Adalah kesyukuran, adalah inti ataupun pusat kepada penyembahan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pribadinya dan apa yang telah Dia lakukan. Maksudnya konsep hati yang benar ketika kita bertemu dengan Tuhan itu sangat penting. Kita harus datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena kita tahu siapa Dia. Karena kita tahu apa yang Dia telah lakukan di dalam hidup kita. Jadi 4 hal ini yang akan kita pelajari bersama-sama sepanjang ya kita mengenali arti penyembahan yang sejati. Nah, jadi bermula yang pertama, apa yang pertama tadi adalah hadirat Allah. Hadirat Allah yang nyata. Saya tidak tahu apa pengertian kamu, apa itu hadirat Allah. Wadan tadi pimpin doa pun ya, dia juga menyatakan hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kita. Bahkan dalam lagu-lagu kita ada selalu kita katakan tentang hadirat Tuhan. Nah, mungkin kita boleh nyanyi sama-sama ya lagu ini. Saya tahu lagu ini tidak jauh daripada kita, sangat biasa kita nyanyi.
Ya, kadang sudah biasa sehingga artinya kadang kita lupakan apa artinya. Ya, mungkin saya minta worship team ya, boleh nyanyi sama-sama. Ya, bukannya persembahan ya, tetapi ini sebenarnya membawa suatu hal yang penting ketika di dalam penyembahan kita ya, ianya hanya sebuah lagu yang berlalu saja tanpa datang ataupun turun daripada hati kita. Nah, mari kita nyanyi lagu ini, Di Hadirat-Mu Aku Puas. Di hadirat-Mu aku puas. Mari nyanyi sama-sama. Tahu kan? Amen. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali lagi, di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu aku puas. Amin. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Amin. Ya. Kalau kita lihat ya, baris lagu ini cukup sederhana, tetapi sebenarnya agak membawa arti yang sangat bermakna. Ya, di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupan. Penyataan kuasa Allah bagi setiap kita. Di hadirat-Mu ku datang mempersembahkan lagu di hadapan Rajaku. Lagu yang sangat sederhana, tetapi kadang kita sudah tidak mengertikannya daripada penyembahan kita. Kita harus bertanya, ketika kita menyembah Tuhan, benarkah kita merasa puas ketika kita menyembah Tuhan? Benarkah ketika kita menyembah Tuhan kita bebas? Ada suatu kebebasan. Masalahmu mungkin belenggu-belenggu di dalam hidupmu. Ada suatu hal yang mungkin menjadi bebanmu sebelum Anda masuk. Tetapi ketika Anda menghadap Tuhan, Anda merasakan ada suatu hadirat ketenangan yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, kamu merasakan ada suatu terang. Walaupun kamu merasakan sangat gelap, ada banyak ketakutan, ada banyak kebimbangan. Tetapi ketika kamu menghadap hadirat Tuhan, kamu dapat merasakan ada suatu sinar kehidupan bagimu. Itulah yang harus kita mengerti baik-baik. Ketika kita datang, kita bawa persembahan lagu di hadapan siapa? Raja kita. Adakah nyanyian kita, lagu-lagu yang keluar dari mulut kita menjadi satu persembahan kepada Tuhan kita? Itu yang kadang kita harus tanyakan. Pernahkah Anda mengalami kehadiran Tuhan ketika kamu menyembah Tuhan? Pernahkah kamu mengalaminya? Ketika Anda duduk menyembah ataupun ketika Anda berdiri, kamu dapat merasakan ada suatu yang menyentuh hatimu, suatu yang memberikan kekuatan kepadamu, suatu yang memberikan harapan yang baru kepadamu. Kadang ini kebanyakan kita sudah melupakan, ya. Ada satu kajian mengatakan, ya,
hanya 1/3 yang mengatakan bahwa mereka selalu mengalami hadirat Allah di gereja. Ya, bayangkan jemaat seperti ini di gereja kita. Hanya 1/3 yang dapat merasakan Tuhan hadir di dalam hidupnya. Tuhan hadir di dalam penyembahannya. Ya, nah ada sebuah artikel ya tentang penyembahan yang dikeluarkan oleh Sally McLetter, ya Worship Evangelism. Dia berkata, ketika kebaktian penyembahan tidak ada yang menyembah dengan bersungguh-sungguh. Mereka tidak bertemu dengan Allah. Mereka tidak diizinkan untuk terlibat dalam hubungan penyembahan dengan Allah. Seolah-olah inti penyembahan telah dihapuskan secara diam-diam. Ketika interaksi pribadi dengan Allah tidak ada, gereja kehilangan banyak daya tarikan. Apa maksud artikel ini? Ya karena di dalam gereja kita sudah menjadi kaku. Kaku maksudnya kita datang dan kita kembali sama saja. Kita datang dengan banyak persoalan, banyak belenggu, banyak yang membimbangkan kita. Kita merasa letih dan segala beban yang kita pikul di dalam perjalanan kita, baik dalam keluarga, baik di dalam pekerjaanmu, baik dalam hubunganmu dengan orang-orang yang lain, dengan persekitaranmu. Tetapi akhirnya bila kamu datang beribadah, ya kamu tidak bertemu dengan Tuhan. Kamu datang dengan berbagai masalah, tetapi bila kamu selesai beribadah, sama juga. Tidak merasakan ada suatu yang Tuhan telah lakukan. Maka gereja ya itu sudah menjadi kaku. Sudah hilang daya tarikannya. Karena gereja harus menjadi tempat di mana Tuhan hadir. Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menjamah setiap kita. Itu yang harus terjadi di dalam ibadah kita. Tetapi malangnya, sedihnya, ramai jemaat kita, ramai orang-orang Kristen terlepas tentang bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah itulah pentingnya ya kita harus mulai mempersoalkan secara pribadi. Jangan lihat kawanmu, jangan hakimi orang kiri kananmu. Hari ini secara pribadi kita harus bertanya, benarkah kita mengalami hadirat Tuhan? Ketika kita menyembah Tuhan, kita menjadi bebas. Kita mau boleh angkat tangan setinggi-tingginya, kita boleh bertepuk, kita boleh menyanyi sekuat-kuatnya. Karena itulah persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi kadang kita lihat kiri kanan, ya, kadang kita menjadi kaku. Hanya sebatas ritual ibadah bagi kita. Nah oleh itu kita harus bertanya, apa itu penyembahan? Apa itu penyembahan? Ya, penyembahan ya diartikan sebagai menyembah ataupun menyatakan nilai Allah. Nah dalam bahasa Inggrisnya, bahasa kuno, Inggris kuno dikatakan worship. Nah, aku pun tidak berapa lurus saya punya lidah ya. Dia punya ejaan, kalau kamu lihat hati-hati dia ada worship. Maksudnya ada suatu nilai penyembahan yang kita berikan. Ada suatu nilai yang kita bawakan dan kita berikan. Suatu kita persembahkan. Oleh itu kita harus bertanya, seberapa bernilainya Allah di dalam hidup kita? Seberapa bernilainya Tuhan di hadapan kita? Sehingga ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita benar-benar datang dengan penuh sikap hati yang menyembah kepada Tuhan. Jadi kita harus bersama-sama memahami, ya ketika kita datang menyembah Tuhan, ya bukan kita menyembah Tuhan karena apa yang kita terima daripada Tuhan. Wah, saya menyembah semangat hari ini karena apa? Karena saya punya bisnis lancar. Wah, saya mau menyembah Tuhan ya karena saya baru saja sembuh dari sakit. Wah, saya mau menyembah sama Tuhan karena keluargaku baik-baik, masa depan anakku terpelihara. Bukan karena apa yang kita terima, tetapi penyembahan membawa arti ketika kita datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, datang
membawakan hidup kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan karena apa yang telah dilakukan, tetapi bagaimana sikap hati kita, pemberian hormat kita kepada Tuhan. Apa yang selayaknya, tempat yang selayaknya yang harus kita berikan kepada Tuhan kita. Demikian penyembahan. Ya, demikian penyembahan. Nah, saya tidak berharap jemaat tersinggung. Tetapi ini adalah reality. Ketika kita menyembah Tuhan, kita tidak cari tempat yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita lihat di ibadah kita secara jujur, ada banyak kursi-kursi kosong yang di depan. Ada banyak kursi kosong-kosong di depan yang harus menjadi tempat kita mau bertemu dengan Tuhan. Tempat yang terbaik untuk kita dapat mendengar dengan baik suara Tuhan. Ya. Tetapi kita memilih tempat-tempat yang mungkin selesa bagi Anda. Yang bagi Anda mungkin Anda rasa Anda sangat sibuk hari ini. Dan ada sesuatu yang Anda perlu lakukan. Dan tidak rela untuk menyiapkan waktu untuk kita datang. Membawa nilai yang tertinggi untuk Tuhan. Itulah bahaya hari ini. Ya, kita takut nanti Reverend menyinggung jemaat, tidak. Tetapi inilah reality, nilai yang kita berikan kepada Tuhan. Apa nilai yang kita bawakan? Apa yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan. Kita tidak bawakan nilai yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Kita lebih mementingkan apa yang penting, yang perlu bagi saya. Tetapi tidak melihat apa yang Tuhan kendaki dan apa yang berkenan bagi Tuhan. Sepatutnya itu harus menjadi ukuran kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah kepada Tuhan, kita ingin bertemu dengan Tuhan kita. Secara pribadi ketika kamu memutuskan datang ibadah, ya, kalau itu karena kawan kamu yang mengajak, syukur. Karena Tuhan mengutus orang untuk memanggil kamu untuk beribadah. Tetapi mulai hari ini ubahkan. Bukan karena Tuhan yang memanggil, bukan karena kebetulan kamu berada di tempat ini. Tetapi Tuhan ingin bertemu dengan kamu muka dengan muka. Tuhan ingin kamu dapat datang di hadiratnya. Karena Tuhan ingin bertemu. Ya, bukannya karena kita mau datang. Tetapi dalam konteks yang sebenarnya Tuhan mau kita datang menyembah Dia, membawakan hati kita. Karena ibadah adalah tempat pertemuan Allah dengan umatnya. Tempat seperti ini harus menjadi tempat kita bertemu dengan Tuhan. Jangan karena tugas yang melayani. Jangan kita datang beribadah karena tugas yang diberikan daripada gereja. Ada tugas yang harus kamu datang. Setiap minggu saya harus datang karena ada tugas minggu-minggu. Jangan. Ya, bagi jemaat Tuhan. Jangan karena ibu bapamu yang harus menarik engkau beribadah sehingga engkau berada di tempat ini. Tidak. Tuhan mau supaya kita membawa hati kita untuk bertemu. Ada suatu tempat, waktu di mana kita boleh bertemu dengan Tuhan, menikmati ibadah kita. Demikian susun atur ibadah kita susun sedemikian rupa. Supaya kita dapat membawa hati jemaat datang kepada Tuhan. Bukannya untuk menyenangkan hati jemaat Tuhan. Hati jemaat syok-syok, oi bagus musik hari ini. Arrangementnya bagus. Suara worship leadernya, oi mantap. Sedap didengar. Bukan. Tetapi penyembahan yang kita bawakan harus membawa hati kita kepada Tuhan. Jadi jangan pernah terlepas. Jangan pernah terlepas. Ya. Mungkin bagi worship leader yang selalu memilih lagu-lagu ibadah, jangan selalu cari lagu kesukaanmu. Hati-hati ya, ini saya ambil kesempatan ini. Jangan cari lagu kesukaanmu. Cari lagu yang menyenangkan hati Tuhan. Kadang ada lagu yang sukar,
yang mencabar bagi kamu, tetapi makna lagu itu membawa hati jemaat mendekat kepada Tuhan. Bawa lagu-lagu itu. Ya, karena kita di hadapan ini bukan mempersembahkan suatu musik, nyanyian yang baik, yang menyenangkan supaya jemaat kita terhibur. Tidak. Yang perlu dihiburkan, yang perlu disenangkan adalah siapa? Tuhan. Bawakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada satu lagu, kita boleh belajar sama-sama. Kita nyanyi lagu ini, ya. Karena lagu ini baik sekali. Ya, ketika saya siapkan khotbah, ada banyak lagu-lagu yang Tuhan berikan. Ya, tanpa saya rancang, ianya hadir. Ketika saya lihat setiap teks, wah, lagu-lagu ini benar-benar menyentuh hati saya. Dan saya percaya juga akan membawa hati jemaat kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. amin. Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, Yang berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Bersama-sama hadiratmu, hadiratmu. Amin. Rasakan hadirat Tuhan. Hadirat kudusmu Penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya Katakan, kemuliaan-Mu. hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. ketika nyanyikan lagu, saya sangat-sangat tersentuh. Saya diingatkan ada banyak orang yang ingin datang beribadah. Ada banyak. Yang lalu waktu saya bercuti ke KK, saya sempat bertemu ya sepasang suami istri. Suaminya sangat sakit. Dia sangat rindu mau menyembah Tuhan. Tetapi keadaan tidak mengizinkan dia untuk beribadah. Karena suaminya hampir 1 bulan berada di hospital. Dan dia harus ulang-alik melawat, mengurus suaminya. Tuhan rindu kita datang di bait-Nya, beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Menikmati segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kenapa kita tidak mau beribadah kepada Tuhan? Mengapa kita selalu memberi banyak alasan-alasan? Selalu tidak mempersembahkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Itulah kita harus datang menyembah Dia. Karena Tuhan ingin bertemu dengan kita. Pastikan sebelum Anda keluar dari tempat ini bertemu dengan Tuhan.
dapatkan sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kamu. Ambil waktu diam di hadapan Tuhan. Merenungkan hidup kita. Merenungkan bagaimana Tuhan begitu baik. Memimpin kita, menjaga kita. Karena Dia hadir. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir bersama dengan kita. Ada segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena realitinya bahwa Tuhan benar-benar hadir. Tuhan benar-benar hadir. Mungkin kalau kamu rasa kenapa saya tidak pernah merasakannya. Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang kamu terlepas. Dan hari ini kita harus benar-benar mengerti tentang hadirat Tuhan. Apa yang dimaksudkan? Bahwa Allah Maha Hadir adalah Allah. Bahwa Dia sentiasa ada di setiap waktu dan di mana-mana sahaja. Benar, bahwa Dia Maha Hadir. Kalau kita manusia, kita terbatas dengan ruang, dengan waktu. Tetapi Tuhan kita tidak. Dimanapun Tuhan hadir. Sehingga tempat yang tersembunyi, yaitu hati kita, Dia juga tahu. Jadi tidak ada yang boleh kita sembunyikan di mata Tuhan. Saat kita hadir beribadah, Tuhan melihat hati kita, tempat yang paling tersembunyi. Dan Tuhan ingin mau mengingatkan kita, persembahkanlah hatimu. Karena Dia hadir. Dia benar-benar hadir. Seperti pemazmur, ya, dia berkata di dalam Mazmur 139 ayat 8. Ya, dia katakan, jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika Engkau menaruh tempat tidurku di dunia yang mati, dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Bahwa tidak ada yang terlepas daripada pandangan Tuhan. Dia benar-benar hadir. Nah, tetapi walaupun kita mengerti, memahami bahwa realiti bahwa Tuhan kita Maha Hadir, ya, kita juga harus memahami bahwa Tuhan juga, ya, mau supaya kita mengalami. Bukan hanya kita tahu Tuhan hadir di mana-mana, bukan. Tetapi Tuhan mau supaya kita benar-benar bertemu, benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Kita harus memahami bahwa Tuhan tidak hanya menjadi sebatas pengetahuan kita, wah Tuhan ya hadir di mana-mana, Dia tahu di mana, ya, bukan. Tetapi Tuhan benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Karena Dia sendiri berjanji untuk menyatakan hadiratnya dengan cara yang istimewa. Itulah di dalam penyembahan. Ya, jangan kita dibatasi dengan pikiran manusia kita. Karena Tuhan bekerja dengan tidak dibatasi oleh cara Tuhan yang luar biasa. Cara Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi kita harus memahami. Sedangkan firman Tuhan berkata, ya, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Dia berkata di mana saja orang berkumpul, 2-3. Tetapi kalau di sini kita bukan 2-3. Lebih daripada 2-3. Ada tidak Tuhan hadir? Iya, Tuhan hadir. Tetapi masalahnya, adakah kita benar-benar menikmati, merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita? Ya, karena Dia sebenarnya mengajarkan kita bahwa kita harus mulai membuka mata rohani kita. Ada ramai mata rohaninya masih tertutup. Tertutup mungkin karena kesibukannya. Tidak ada waktu untuk mendengar Tuhan berbicara secara khusus, secara pribadi. Tidak ada masa untuk datang, untuk merenungkan adakah Tuhan benar-benar hadir di dalam hidupnya. Kadang kita terlalu sibuk dengan masalah kita, dengan pergumulan kita. Sehingga itu menutupi mata rohani kita. Menutupi bahwa Tuhan sedia hadir untuk bersama-sama dengan kita. Ya, karena hadirat Tuhan harus dialami. Karena hadirat Tuhan boleh dirasakan,
boleh dialami. Nah, kalau kita lihat contoh ya bagaimana apa yang dilakukan waktu Yesus bersama dengan muridnya ketika dia melayani orang-orang di dalam Lukas 5 ayat 17 dikatakan di sana bahwa pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia. Siapa dia? Yesus. Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ya, Yesus hadir. Secara fisikal masa itu dia hadir. Tetapi apa yang dilihat oleh Lukas adalah dia melihat bahwa ada suatu yang lebih besar. Karena pada masa itu kuasa Allah dinyatakan. Kesembuhan terjadi. Pekerjaan Tuhan terjadi. Ada pekerjaan-pekerjaan. Sehingga setiap yang melihat masa itu mereka sangat takjub, heran. Kenapa ianya boleh terjadi? Karena Tuhan hadir. Tuhan bekerja. Oleh itu ketika kita menyembah, kita harus datang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Jangan kita buang masa kita datang beribadah, tetapi hati kita jauh daripadanya. Kita harus imani, kita harus percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir bersama dengan saya. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberikan jalan bagi setiap kita. Demikian kita harus datang ketika kita menyembah Dia. Nah, mari kita nyanyi satu lagu lagi. Kadang di dalam lagu-lagu ada banyak message yang kita selalu nyanyikan, tetapi tidak datang dari hati kita. Tetapi hari ini kita harus belajar. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Nah, lagu ini menuntut iman. Kita nyanyi. Adakah kita benar yakin bahwa Dia hadir di sini? Kadang kita nyanyi, yakin, tidak yakin. Ianya lagu yang mengistiharkan bahwa Tuhan sedang bekerja. Lagu yang membawa bahwa kita yakin bahwa Tuhan akan melakukan banyak mujizat. Dalam kita mengistiharkan, kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan kesembuhan. Ketika mengangkat lagu ini, kita istiharkan bahwa Tuhan melakukan banyak perkara. Oleh itu ketika kita menyanyi, ketika kita mengistiharkannya, datang dari hati kita. Nyanyi dengan segenap hati. Bawakan segenap hatimu. Angkat lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tak kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Apapun beban, apapun masalah, apapun ketakutan, kami percaya Engkau Tuhan bekerja dengan penuh kuasa. Amin.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Mari sama-sama kita istiharkan. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kami percaya Engkau bekerja dengan penuh kuasa Tuhan, memberikan kemenangan kepada kami. Terjadi di sini kesembuhan, terjadi di sini pelepasan. Terjadi di sini. Bapak, kami percaya bahwa Engkau benar-benar hadir. Engkau ada di sini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika sepanjang kami beribadah, kami tidak dapat merasakan Engkau. Kami lalai Tuhan, memperhatikan suatu hal yang penting di dalam ibadah kami. Kami lupa bahwa Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang setia, yang terus bekerja dengan penuh kuasa, melakukan segala perkara untuk hidup kami, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pelepasan, memberikan penyembuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Nah, kita sudah belajar ya, apa itu penyembahan. Bahwa kita percaya bahwa hati kita harus berbalik kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia benar-benar hadir. Ya, hadir di tempat ini. Kita boleh bertemu dengan Tuhan. Oleh itu, apakah yang perlu kita lakukan ketika kita menyembah Tuhan? Ya, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus tanya soalan yang penting ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan hadir, Tuhan menciptakan kita sebagai penyembah-penyembahnya. Dan Dia sedang hadir di tempat ini, ya, ingin bertemu dengan kita secara pribadi. Jadi apakah yang harus kita lakukan sebagai penyembah-penyembah? Yang pertama adalah kita harus mempunyai hati yang rindu. Ya, pemazmur selalu menceritakan tentang seperti rusa yang rindukan air. Demikian hidup kita ketika kita datang kepada Tuhan, ada suatu kerinduan yang sangat dalam ingin bertemu dengan Tuhan. Saya tidak tahu seberapa dalam hatimu, kerinduanmu untuk Tuhan. Adakah Anda benar-benar ingin bertemu dengan Tuhan? Ya, saya terdorong minggu lalu Bishop kata, kadang kalau kita tidak datang gereja, kita selalu berkata, tidak apa-apalah, minggu depan boleh datang kan. Itu bukan kerinduan yang sangat dalam. Seharusnya ketika kita tidak dapat datang ke dalam ibadah kita, mingguan kita ada suatu rasa yang hilang. Ada suatu yang sepertinya tidak ngam untuk minggu saya kalau saya tidak datang beribadah. Pernah kamu rasakan demikian? Atau kamu bilang, oh tidak pernah saya terpikir, tidak pernah saya rasakan. Seharusnya demikian. Bahwa hari-hari kita tidak lengkap ketika kita tidak datang kepada Tuhan. Dan itu harus menjadi suatu kerinduan yang sangat dalam di dalam hati kita. Nah, seperti Musa, ya. Musa dia berkata bahwa beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Waktu Musa ditanya, apa yang engkau
inginkan. Nah, Musa dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta kesehatan, ya. Dia tidak minta segala sesuatu hikmat dan segalanya, enggak. Tetapi apa yang diminta Musa adalah kalau kita baca dalam Keluaran 33 ayat 13, dia berkata demikian. Ya, karena dia berkata, "Karena itu ya Tuhan, aku memohon apabila aku sungguh berkenan di matamu, perkenalkanlah dirimu lebih dalam kepadaku." Dia minta supaya Tuhan semakin memperlihatkan siapa diri Allah kepada Musa. Nah, kemudian dia katakan di sana, agar aku dapat semakin mengenal Engkau dan terus melakukan yang berkenan kepadamu. Berarti di dalam penyembahannya dia semakin benar ketika dia datang menyembah Tuhan. Karena dia memahami apa isi hati Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang tidak suka apa? Itulah dia minta, Tuhan saya mau semakin mengenal Engkau. Kalau boleh tunjukkanlah siapakah Engkau. Saya mau mengenal Engkau lebih dalam. Supaya ketika aku menyembah Engkau Tuhan, saya dapat menjadi seorang yang berkenan di matamu. Itu doa Musa, permohonan Musa. Ada suatu kerinduan di dalam hatinya untuk menyembah Tuhan. Dia tidak mau menyembah sembarangan. Dia tidak mau penyembahan yang bilang asal-asalan. Tetapi dia mau membawa sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Nah, itulah dia katakan, Tuhan tunjukkanlah. Ya, dia ingin bersama dengan Tuhan seumur hidupnya. Ya, bukan untuk sementara, karena dia tahu pertemuannya dengan Tuhan adalah pertemuan yang kekal. Karena dia mau menyembah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang ada di dunia ini, memerintah dunia ini. Tetapi Tuhan yang memerintah semesta, memerintah hidupnya sepenuhnya. Itulah yang dia inginkan, ada suatu hubungan. Itulah jemaat Tuhan. Kita harus mengerti bahwa di dalam penyembahan menuntut hubungan. Semakin baik hubunganmu dengan Tuhan, kehidupan rohanimu semakin baik sama Tuhan, Anda akan semakin merasakan hadirat Tuhan. Anda akan semakin peka kepada pekerjaan Tuhan. Anda akan mulai meletakkan telingamu, meletakkan hatimu untuk Tuhan berkata-kata. Karena apa? Karena hubunganmu dekat. Sangat erat sama Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan ingin beritakan kepadamu, Anda dapat mendengarnya. Anda dapat menerimanya. Karena apa? Karena hubunganmu dekat sama Tuhan. Itulah yang diminta. Kerinduan kita adalah di dalam kita mau menyembah Tuhan, kita harus mulai bangun kehidupan penyembahan kita. Ya, kita harus bangun. Bukan hanya dengan lagu-lagu untuk kita dengar. Tetapi firman Tuhan harus menjadi makanan rohani harian kita. Kita harus mulai siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya, tahun yang baru, tahun yang terbaik untuk kita mulakan sekali lagi pembacaan Alkitab. Ya, kalau kamu tidak pernah habis baca Alkitab, mulai tahun ini saya mula baru. Saya mau bangun sesuatu yang baru, hubungan. Saya mau mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang saya dengar setiap hari untuk menuntun hidupku. Saya mau membangun kehidupan doaku yang selalu berbicara sama Tuhan. Yang Tuhan siapkan telinganya untuk mendengar aku berbicara kepada Tuhan. Saya mau membangun hubunganku dengan sesama orang-orang yang percaya agar aku juga dibangun dan dikuatkan. Saya mau kerinduan untuk mau melayani Tuhan. Supaya setiap hidupku ya akan selalu menjadi persembahan yang hidup yang berkenan sama Tuhan. Demikian kita mulai membangun hidup kita. Itulah yang harus kita bangun di dalam penyembahan kita. Ya, jangan kita sia-siakan. Karena Tuhan ingin bertemu dengan kita, harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan juga mengatakan bahwa setiap kita ya harus bertemu dengan Tuhan sehingga kemuliaan Allah itu tampak kepada kita. Dalam Keluaran 33 ayat 18 berkata, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Musa meminta supaya Tuhan, kemuliaan Allah itu terpancar di dalam hidupnya.
bertemu dengan Tuhan. Kamu mau demikian? Ya, ketika Anda menyembah Tuhan, ada suatu pancaran yang Anda terima, terang yang Anda terima daripada Tuhan. Pertemuanmu dengan Tuhan. Itulah suatu yang harus kita nantikan. Ketika kita datang beribadah, ketika kita datang menyembah Tuhan, kita harus ada kerinduan demikian. Saya mau datang menyembah, saya mau bertemu dengan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan kepada saya hari ini. Dan harus saya bawa pulang menjadi berkat atas hidup saya. Nah, itu yang harus kita bawakan. Pertemuan dengan Tuhan. Ya, kebanyakan kita lewatkan saja. Ya, kita datang ke gereja, adakah kita merasa lelah, merasa beban, harus diseret untuk datang beribadah? Jangan. Kita harus ubahkan. Kita harus mulai merasakan kerinduan yang sangat dalam, menantikan hadirat Tuhan. Ya, karena itulah pentingnya bagi kita untuk datang tunduk kepada Tuhan. Nah, ada suatu penyataan di sini, ya. Ketika kita rindu kepada Tuhan, ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan, ketika kita ingin merasakan kehadiran Tuhan, pasti akan mengubah suasana penyembahan kita. Pasti akan mengubah cara kita berpikir ketika kita menyembah Tuhan. Pasti akan mengubah konsep bagaimana kita ingin beribadah kepada Tuhan. Karena ketika kita benar-benar ingin rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, akan mengubahkan penyembahan kita daripada kewajiban kepada pengabdian. Kita bukan datang karena wajib datang beribadah, nanti pemimpin sel tanya. Tetapi kita datang karena kita mau mengabdikan hidup kita sebagai hamba-hambanya, sebagai anak-anaknya. Ya. Kemudian di sini dikatakan daripada ritual amalan ibadat kepada hubungan. Bukannya suatu amalan beribadah tepuk tangan menyanyi, tetapi menjadi suatu hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, daripada sekadar pertemuan, bukan hanya untuk kita bertemu di tempat ini, tetapi ada suatu pengalaman yang suci, suatu pengalaman yang kudus, suatu pengalaman rohani yang mendalam, yang sangat berarti di dalam hidupmu ketika kita menyembah Tuhan. Itulah yang sangat penting, yang harus menjadi panduan kita. Ya, ketika kita menyembah Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada 5 tindakan yang sederhana yang harus kita mulai ubah, yang harus kita mulai bawakan ketika kita menyembah Tuhan, yang sederhana saja. Yang pertama, ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita harus menyambut hadirat Allah, yang dinyatakan di dalam penyembahan, mengharapkan hadiratnya. Maksudnya yang menantikan hadirat Tuhan, hadir di dalam ibadahmu, hati yang rindu. Kita menantikan, jangan kita hanya datang dan duduk dan selesai. Datang menantikan hadirat Tuhan. Kedua, mencari ataupun menggapai tangan Allah, yang bekerja di dalam penyembahan. Nah, ketika saya melihat konteks ini, saya langsung terbayang, kalau kita lihat anak-anak kecil, anak-anak kecil. Ya, biasa kalau dia minta gendong, minta diangkat, dia akan hulurkan tangannya kan, minta diangkat kan. Saya kemudian bayangkan demikian kita, orang-orang yang percaya, kalau mau dekat sama Tuhan, kita harus angkatkan tangan kita, mau gapai Tuhan, minta peluk, minta digendong, minta diangkat supaya dekat, rasa selamat, rasa aman. Dia selalu cari orang yang paling dia sayang, wah dia pilih. Demikian konsep kita. Ketika kita datang di hadirat Allah, kita harus melihat, memandang, saya ingin datang. Tuhan gapai tangan saya, sambut saya, peluk saya. Itu harus kita bawakan di dalam penyembahan kita. Yang ketiga adalah mendengar suara Allah. Di dalam ibadah, kita harus siapkan telinga kita, hati kita, pikiran kita untuk menantikan Allah berbicara secara khusus kepada kita. Ada banyak yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan yang keempat, bersikap terbuka dengan cara-cara yang baru.
menyembah Tuhan, kita harus menantikan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Dan selalunya yang luar biasa adalah dengan cara Tuhan yang luar biasa menjamah hati kita. Siapkan hatimu ya untuk dijamah Tuhan. Dan yang terakhir adalah peka terhadap pepimpinan Roh Kudus. Kita harus peka. Apa yang ingin Roh Kudus ceritakan kepada kita, yang beritakan kepada kita, yang ingin disampaikan kepada kita. Peka. Jangan keraskan hatimu. Buka telingamu, buka mata rohanimu. Supaya Roh Kudus akan terus menyampaikan sesuatu untuk membangun kehidupan kita. Nah, di dalam penutup ya bagi khotbah hari ini ada 2 pemerhatian yang harus kita belajar bersama-sama tentang mengalami hadirat Allah. Nah, yang pertama ya yang ditulis oleh Marty Nystrom ya, dia berkata demikian. Ya, mengalami dalam hidup kita, dia katakan, saya telah berbicara dengan banyak orang yang mengatakan, saya sudah pergi ke gereja, itu baik, tapi bukan untuk saya. Ataupun saya sudah membaca Alkitab dan itu bijaksana, tetapi saya juga mempelajari buku-buku yang lain. Tetapi tidak ada yang pernah mengatakan, saya telah mengalami kehadiran Allah dan saya tidak menginginkannya. Mengalami Allah mengubahkan hidup seseorang. Mereka yang selalu ingin lebih dekat dengannya. Ya. Dikatakan bahwa jika kamu sudah mengalami hadirat Allah, kamu tidak akan mau lepas. Kamu ingin semakin dalam, semakin dalam. Karena hadirat Allah mengubahkan hidup kita. Kemudian yang kedua, ya, A.W. Tozer dia berkata, dunia ini binasa karena kurangnya pengetahuan tentang Allah. Dan gereja merana karena kurangnya hadiratnya. Masuki hadirat Allah dalam pengalaman rohani akan mengangkat kita dari kesempitan, memusnahkan kekotoran, dan memperluaskan hati kita. Jadi ini yang harus kita alami di dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan ingin berikan bagi kita. Mari kita berdiri bersama-sama, jemaat Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Dan ianya adalah waktu yang indah. Bersama-sama ketika kita datang di hadirat Tuhan. Ingin merasakan Tuhan tidak jauh daripada kita. Bahwa Tuhan ingin berbicara khusus kepada kita. Waktu yang terbaik ini, ketika lagu ini dinyanyikan, ambil waktu sebentar. Mungkin ada sesuatu yang Roh Allah, Roh Kudus ingin beritakan kepada Anda. Datang mendekat kepada Tuhan dan bukan menjauh daripadanya. Bawakan hatimu kepada Tuhan. Karena ini adalah waktu yang indah bersama-sama dengan Dia.